Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah Salam dengan NIM 8011182429016, mahasiswa Matematika Unsri tahun 2024, kelas Alpro NIM genap tahun 2025. Di sini ya, ada program yang dimana untuk mengecek penjumlahan genap ganjil. Jika bilangan ganjil ditambah ganjil, maka outputnya ya atau hasilnya genap. Jadi genap di sini nilainya itu ya ya. Kalau ganjil itu tidak. Nah, genap tambah genap itu outputnya ya, dan jika salah satunya berbeda maka output tidak. Salah satu berbeda ini jangan maksudnya itu ya ganjil genap ya. Baik itu ganjil genap maupun genap ganjil. Gitu. Untuk penjumlahan ganjil genap ini, ya kalau penjumlahan ganjil tambah ganjil, dia itu otomatis hasilnya akan genap. Maupun genap tambah genap pun hasilnya tetap genap. Nah, yang hasilnya ganjil itu adalah ganjil dan genap. Jadi misal ganjil tambah genap itu hasilnya akan ganjil. Kalau salah satunya berbeda, misal 2 tambah 3 itu hasilnya 5. Maupun 7 tambah 8 itu hasilnya 15. Itu kan hasilnya ganjil. Nah, di sini nilai ganjil itu tidak. Sedangkan genap itu ya. Jadi, ini untuk algoritma deskripsinya. Program meminta pengguna memasukkan dua bilangan. Setelah kedua bilangan dimasukkan, program memeriksa apakah keduanya genap atau ganjil. Jika kedua bilangan jenisnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil, maka program akan menampilkan ya. Jika berbeda, satu genap dan satu ganjil, program akan menampilkan tidak. Jadi, untuk codingannya, ya hanya sedikit ini. Jadi kita cuma ada dua variabel, yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua. Lalu kita cek bilangan pertama ini apakah genap dan apakah bilangan kedua ini apakah genap. Jadi A-nya yang genap. Kalau misal A-nya yang genap dan B-nya genap, maka si out-nya atau output-nya itu ya. Else if kalau A-nya ini ganjil dan B-nya itu ganjil, maka output-nya juga iya karena sama-sama ganjil. Tapi else ini maksudnya A-nya genap atau A-nya ganjil, bisa juga A-nya ganjil, B-nya genap. Maka outputnya tidak. Dan ya selesai. Seperti itu aja codingannya. Jadi kalau misal dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil, maka outputnya ya. Tapi kalau salah satunya beda, itu outputnya tidak. Karena selamanya itu bilangan apapun, genap ganjil, kalau genap tambah genap, itu akan selalu hasilnya genap. Tidak mungkin ada bilangan genap ditambah genap itu hasilnya ganjil, itu tidak ada dan itu tidak mungkin. Itu mustahil. Begitu pula dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu kalau ditambah dengan bilangan ganjil juga, maka hasilnya akan otomatis genap. Ya, tidak mungkin bilangan ganjil ditambah ganjil itu hasilnya akan jadi ganjil. Kecuali kalau ganjil tambah genap. Maupun genap tambah ganjil itu hasilnya akan ganjil dan tidak akan pernah genap. Seperti itu. Ya, ya jadi itu dialoginya tadi. Ini codingannya. Dan ini adalah flowchartnya. Sependek ini. Karena codingannya juga pendek. Jadi ini kita input A dan B. Pernyataan pertama, kalau misal A-nya genap, B-nya genap, maka kalau misal benar, outputnya itu ya, dan program selesai. Tapi kalau misalnya false, bukan pernyataan ini, misalnya pernyataannya salah, maka pindah ke else if. Kalau A-nya ganjil dan B-nya ganjil, kalau benar, ke outputnya ya dan program selesai. Tapi kalau misal dua-duanya ini salah atau false, maka ya otomatis outputnya langsung tidak. Dan program pun selesai. Seperti itu. Baik, di sini ada contoh. Nah, nih hasil programnya lengkap ya. Contohnya masing-masing. Untuk contoh yang pertama, bilangan pertamanya yang 1 dan bilangan kedua 1. Ini dua-duanya ganjil ya. Berarti outputnya itu ya. Dan ini ada contoh kedua. Maksud bilangan pertamanya itu 2 dan bilangan keduanya itu 2. Maka ini kan sama-sama genap. Maka outputnya juga ya. Nah, tapi ini contoh ketiga. Yang dimana bilangan pertamanya itu 1 dan bilangan keduanya itu 2. Yang satunya ganjil dan satunya genap. Maka outputnya itu tidak.
seperti itu. Ya. Oke, baik, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.